Dari fraksi PAN mendukung penuh terhadap proses naturalisasi ini. Mudah-mudahan keputusan kita pada hari ini bisa membawa persepak bolaan Indonesia semakin mendunia. Dan Olahraga Republik Indonesia beserta jajaran dan juga Ketua Umum PSSI beserta jajaran. Ini tumben-tumben nih, lengkap begini. Aduh. Anggotanya juga sama ini, banyak sekali. Dan saya berpakaian khusus ini kebetulan tadi mengikuti acara Festival Tunas Bahasa, tapi mungkin juga ada maknanya ya ketemu pada sore hari ini. Kita bersama para pimpinan dan anggota Komisi 10, kebetulan 3 pimpinan yang hadir semua juga yang perempuan. Nah, teman-teman semua kita bersyukur pada hari ini kita bisa mengadakan rapat kerja dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Menurut laporan, hari ini sudah memenuhi hampir seluruh unsur fraksi. Sudah ya, kayaknya malah lengkap ya. Nah, lengkap Pak Erik, ini jarang juga nih kita bisa betul-betul quorum seperti hari ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami membuka raker dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, agenda raker hari ini tunggal, yaitu pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada para atlet atas nama Saudari Felicia Victoria Dezo, Saudari Iris Yoskadero, Saudari Isa Gusherab, dan Saudari Emily Yulia Fredrika Nahon. Apakah disetujui? Berdasarkan hasil konsultasi pengganti BAMUS yang baru saja diikuti oleh Ibu pimpinan di sebelah saya pada tanggal 26 Mei, sudah membicarakan surat masuk dari Presiden Republik Indonesia perihal seperti kami sebutkan sebelumnya pertimbangan pemberian kewarganegaraan atas nama keempat atlet yang alhamdulillah ini sudah bergabung. Thank you for joining us by Zoom. Felicia Victoria Dezo, Iris Yoskadero, hai. Itu orangnya cantik banget. Isa Gusherab dan Emily Yulia Fredrika Nahon. I hope you are all fine and very enthusiastic joining us with this meeting. Nah, Bapak Ibu sekalian, rapat konsultasi pengganti BAMUS sudah menyetujui pembahasan permohonan pertimbangan atas nama keempat atlet putri yang sudah muncul di tengah-tengah kita kepada Komisi 10 dan juga Komisi 13 DPR RI. Dan atas dasar surat tersebut, maka dalam kesempatan ini Komisi 10 DPR RI tentunya perlu membahas bersama Kemenpora dan juga PSSI pada rapat kerja hari ini. Kami mohon penjelasan lebih komprehensif ya, maksud dari pertemuan ini, mungkin alasan-alasan pertimbangan yang sudah matang dilakukan oleh kementerian dan juga PSSI. Kita sepakati dulu kesepakatan waktu. Mudah-mudahan tidak usah terlalu panjang lebar. Kita selesaikan pada pukul 16.30. Ya, teman-teman ya. Masih nawar juga Bang Azam. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada pukul 16.30. Dan sekarang kita dengarkan terlebih dahulu
paparan dari Kemenpora kepada Bapak Wamen. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI Republik Indonesia, khususnya pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola atas nama satu, Saudari Felicia Victoria Iris Joska Derau, Isa Gusewrap, Emily Julia Frederica. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dasar Hukum Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 99 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI nomor R29 Presiden 05 2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama 1. Saudari Felicia Victoria Dezau, 2. Iris Joska Derau, 3. Isa Guzewarp, 4. Emilia Julia Frederica Nahon. Dasar pemberian usulan Surat Permohonan Ketua Umum PSSI, Surat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI nomor 1954 garis miring UDN garis miring 1188 garis miring 5 2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal surat permohonan rekomendasi naturalisasi pemain keturunan Indonesia atas nama Iris Joska, 2. Isa Guze, 3. Felicia Victoria, 4. Julia Frederica Nahon. Naturalisasi jalur prestasi yang pengusulannya melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun demikian, kewarganegaraannya dalam bidang olahraga hanya dimungkinkan karena adanya jasa yang telah diberikan oleh warga negara asing. Dengan demikian, penyampaian usulan kewarganegaraan dari Menteri Hukum kepada Presiden Republik Indonesia dan dari Presiden Republik Indonesia kepada DPR RI dalam hal ini sebagai tindakan diskresioner. Ini di atas ada profil para pemain. Nama Felicia Victoria, 19 tahun, asal negara Belanda, posisi bermain gelandang, silsilah keluarga Felicia Victoria memiliki keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana neneknya merupakan kelahiran Indonesia. Neneknya bernama Felicia Adele Kuhuwail, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1940. Ibunya bernama Natasha, lahir di Enschede pada tanggal 30 Juli
1971, ayahnya bernama Victor Dezau, lahir di Voorburg pada tanggal 13 Oktober 1962. Iris Joska lahir di Rotterdam 21 April 2005, 20 tahun, asal Belanda. Iris memiliki keturunan Indonesia, darah ibunya di mana neneknya merupakan kelahiran Indonesia bernama Christina Salomonson, lahir di Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 1949. Ibunya bernama Brigitte Antoinette, lahir di Geldrop pada tanggal 27 Juli 1973. Ayahnya bernama Richard Theodorus Garasdus, lahir di Jenever pada tanggal 2169. Yang ketiga, Isa Gusce, asal Belanda, 20 tahun. Isa memiliki keturunan Indonesia, darah ayahnya, di mana neneknya merupakan kelahiran Indonesia. Neneknya bernama Filomena Wilma, lahir di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 30 Desember 1949. Emilia Julia Frederica, lahir 17 Mei 2007, 18 tahun sekarang, asal Belanda. Emilia merupakan pemain sepak bola Belanda yang memiliki keturunan Indonesia dari darah ayahnya, di mana neneknya lahir di Bogor. Neneknya bernama Julie Andret Morgot, lahir di Bogor, Jawa Barat, tanggal 29 April 1949. Ayahnya bernama Vincent Rudolph, lahir di Sandgreven pada tanggal 11 Januari 1974, sedangkan ibunya bernama Martin Alexandra, lahir di Utrecht pada tanggal 26 Juni 1977. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, keempat atlet sepak bola dimaksud warga negara Belanda berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk merekrut tim nasional sepak bola Indonesia. Adapun target jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk 2026 AFC Women Asian Cup kualifikasi, Asian Women Championship 2025, FIFA Matchday 2025, SEA Games 2025 di Thailand, Asian Women Championship 2026, FIFA Matchday 2026, FIFA Women World Cup 2027, FIFA Matchday 2026, SEA Games 2027 Malaysia, Asian Women Championship 2027, Asian Women Championship 2028, SEA Games 2029 di Singapura, FIFA World Cup 3031, 2031 kualifikasi, sedangkan target jangka panjang di atas 5 tahun, yakni untuk target ranking 50 besar FIFA, 10 besar Asia, lolos di setiap putaran final AFC Women Asian Cup, dan lolos ke FIFA Women World Cup 2035. Selain itu, untuk memperkuat kedalaman skuad timnas, mereka dibutuhkan untuk transfer knowledge atau melengkapi kemampuan sepak bola lokal baik untuk kepentingan tim nasional sepak bola maupun kepentingan liga profesional. Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional dan sesuai dengan instruksi pertama, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional. Bahwa berdasarkan penerapan dari ketentuan yang diatur dalam The Regulation Government The Application RGAS Statuta FIFA edisi Mei 2024 yang menjadi dasar peraturan yang mengatur terkait penerapan statuta telah menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan kelayakan pemain untuk bermain pada suatu asosiasi atau tim perwakilan. Dalam hal ini,
Pada pasal 6 hingga 10, regulasi tersebut mengatur berbagai situasi dan kondisi yang menjelaskan bahwa seorang pemain dapat memenuhi syarat dan ketentuan untuk bermain dalam suatu tim nasional atau permohonan perubahan asosiasi. Merujuk pada regulasi tersebut, dapat ditinjau bahwa 4 pemain yang akan dilakukan proses naturalisasi memenuhi pasal 10 2B Statuta FIFA. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pemain tersebut dapat melakukan proses permohonan eligibility kepada FIFA Player Status Football Tribunal setelah memperoleh status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama kami, yakni membahas pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai surat masuk dari Presiden Republik Indonesia untuk 4 atlet warga negara asing. Atas dukungan serta kritik dan membangun sebagai mitra kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wamen, Bapak Taufik Hidayat yang sudah menjelaskan key considerations that led to the selection of 4 female football players di depan kita ini. Namun nggak lengkap kalau kita tidak mendengarkan Pak Erick Thohir yang didampingi Mbak Vivin dan juga Bang Arya. Mungkin bisa melengkapi ya pertimbangan-pertimbangan utama yang melatar belakangi pemilihan keempat pemain putri yang tadi sudah dijelaskan, dan juga apakah ini sejauh mana sejalan dengan strategi jangka panjang PSSI di dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Silakan. Terima kasih pimpinan, tentu yang terhormat kepada anggota Komisi 10 yang hadir semua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kami tentu di PSSI tidak boleh pilih kasih dalam membangun sepak bola Indonesia. Selama ini saya rasa kita stigmanya sepak bola itu hanya untuk pria saja. Dan sudah sejak lama sepak bola wanita mati suri. Tetapi tentu dengan keteguhan kami di PSSI, kita ingin sepak bola wanita dan pria sama baiknya. Tidak ada pembedaan program untuk kedua tentu institusi yang saya rasa untuk tim nasional ini. Ketika kita membangun sepak bola pria, kita membawa pelatih dari luar negeri. Kami pun melihat sepak bola wanita pun kita membawa pelatih dari Jepang, yaitu yang pernah membawa juara dunia tim Jepang di tahun 2012 waktu itu, Saudara Mochi. Jadi kita juga memberikan pelatih terbaik. Tentu ketika kita mulai di tahun 2023 penuh pesimisme yang kita hadapi. Karena ya memang kita lihat talentanya tidak ada, kompetisinya tidak ada, dan tim nasionalnya tidak ada. Tapi alhamdulillah ketika kita fokus dengan TC terlebih dahulu, di mana kita waktu itu mulai membangun dengan usia umur 16 sampai 25 tahun. Jadi kalau kita lihat rata-rata umur tim nasional kita itu di kira-kira 19,8. Jadi termasuk paling muda juga di Asia. Tetapi alhamdulillah setelah 2 tahun tim nasional kita kemarin yang putri juara Asia Tenggara. Nah karena itu mungkin ini sesuatu ya program ambisius juga ketika kemarin kita ditawari apakah Indonesia berkenan menjadi tuan rumah kualifikasi AFC Women's Asian Cup di Indonesia tanggal 28 Juni sampai 5 Juli. Di mana juara grupnya itu bisa masuk Asia Cup. Dan ya kita belum pernah masuk Asia Cup. Kita sudah punya sejarah kemarin ketika tim pria kita masuk Asia Cup U17, U20, U23 senior, itu sejarah. Tetapi kalau sampai perempuannya ini juga masuk, ini juga sejarah yang luar biasa buat bangsa kita, bahwa perempuannya pun bisa masuk Asia Cup.
Nah, memang lawan-lawan yang kita hadapi cukup berat. Chinese Taipei yang rankingnya di 40-an dunia. Lalu ada Kyrgyzstan, ada Pakistan. Tetapi ya tentu kita tidak mau pupus. Kita coba membenahi tim kita. Nah, keempat pemain ini yang memang tadi program naturalisasi kita juga bukan mengambil pemain dari bangsa lain yang tentu tidak punya sejarah dengan bangsa kita, tetapi kita lihat bahwa semua keinginan mereka bergabung dengan tim nasional ini murni karena memang ada tadi penyambung daripada nasionalisme yang mereka punya melalui keluarganya mereka. Kita bisa lihat semua neneknya lahir, ada yang di Padang, ada yang di Bogor, ada yang di Lumajang, ada yang juga di Jakarta. Dan ini yang membuat juga para pemain ini ingin juga menjadi jembatan untuk membangun daripada nasionalisme yang ada di bangsa kita. Dan kalau kita juga lolos daripada kualifikasi ini di tahun 2026 itu akan ada kejuaraan Asia Cup yang akan diikuti 16 klub. 16 negara. Dan Asia mendapat jatah untuk Piala Dunia Putri tahun 2027 yaitu 6. Jadi ya kembali kalau ambisius mohon maaf dari 16 chance-nya 30%. Kalau Filipina bisa ya kenapa kita tidak bisa? Ya memang didominasi selama ini oleh Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China. Lalu ada Australia dan tentu ada salah satu Asia Tenggara yaitu Filipina. Nah, kami memberanikan diri sama seperti prianya. Sekarang kita ingin coba membangun tim nasional wanita kita untuk bisa setara dengan tim pria kita dan juga bisa setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, karena itu kemarin kami berterima kasih dari pihak Menpora mendukung penuh program ini dan hari ini kami memberanikan diri mendorong ke Komisi 10 untuk bisa mendukung program ini sehingga tadi kita punya program tim nasional baik putra dan putri yang sama. Tidak ada diskriminasi kedua program itu dan kita juga didukung penuh baik oleh pemerintah baik swasta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah cukup penjelasan dari Kemenpora dan juga PSSI? Apakah ada di antara teman-teman yang mungkin ingin memberikan tanggapan atau pesan-pesan ataupun juga pertanyaan? Tidak usah semua ya, pokoknya yang merasa sangat ingin saja nih supaya kita bisa juga memberikan kesempatan bagi teman-teman. Mungkin Farel karena tadi melihat adik-adiknya di atas, silahkan Farel. Ibu, oh ya, silakan Pak Juliet Mono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 10, Bapak Wakil Menteri dan Bapak Ketua Umum PSSI dan seluruh yang hadir. Pertama tentu kami apresiasi karena mencari terobosan, mencari cara di bidang olahraga itu bukan persoalan gampang, sangat sulit dan semua sangat kompleks. Dan langkah-langkah naturalisasi memang sungguh langkah yang menurut saya visioner, juga inspiratif agar ke depan bangsa masyarakat kita terus berprestasi. Nah, yang perlu kami mohon penjelasan, penting dan perlu menurut saya melihat dari dekat dengan metodologi apa mungkin bisa dicari tahu lewat teknologi apa, memancing melihat dari dekat motivasi seseorang itu sangat penting. Karena yang menentukan prestasi seorang berjuang dimanapun itu mentalitas. Dan faktor non-teknis setiap kegiatan olahraga menjadi penyebab kegagalan. Selalu menjadi penyebab kegagalan. Faktor-faktor yang didengar oleh pemain sering mempengaruhi motivasi dan mempengaruhi prestasi mereka.
Dan pada saat itu mempengaruhi mereka di tengah jalan, di tengah lapangan pada saat bermain, mereka sudah masa bodoh. Dan justru mungkin kalau tidak diantisipasi, ada niat-niat yang tidak baik sering ditemukan di dalam atlet-atlet itu. Yang kita sering dengar adalah faktor non-teknis. Pak Ketua Umum ini harus betul-betul dipahami, karena salah sedikit saja melakukan pendekatan mempengaruhi motivasi dan itu sangat berpengaruh terhadap kerja tim dalam olahraga. Saya berbagai olahraga kecil-kecil itu mentalitas ternyata yang harus ditumbuhkan. Mudah-mudahan mentalitas juara itu selalu membara apapun dia pertaruhkan hidup mati untuk prestasi. Terima kasih, saya kira itu Pak. Monggo ini masukannya, caranya mendeteksi seperti apa dengan teknologi agar mengetahui motivasi yang sesungguhnya dari pemain apapun, termasuk juga naturalisasi yang telah tumbuh baik di Indonesia ini, dan kita tentu juga bangga mereka menjadi warga negara, mereka juga terus bangga terhadap bangsa kita ini. Ini juga bagian dari kebanggaan di percaturan negara-negara di dunia ini. Terima kasih Ibu, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Dewi Koryati. Dan nanti dari sayap kiri Pak Habib dan Ibu Anita. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudaraku Ketum PSSI dan Saudaraku Wamenpora RI beserta seluruh jajarannya, dan tentunya Ibu Saudaraku Ketua Komisi yang hari ini banyak yang mempertanyakan itu kenapa pakai bajunya ya? Perlu dijelaskan lebih lanjut. Saudaraku yang berbahagia, hari ini saya sangat berbahagia sebagai perempuan karena saudaraku Erik ini luar biasa memperhatikan perempuan. Ya, tidak saja sepak bola lelaki, tapi ada juga sepak bola perempuan yang diperhatikan dan memperhatikannya juga dengan sungguh-sungguh, dengan mendatangkan pelatih yang tidak kaleng-kaleng, yang serius, bahkan kalau yang laki-laki mendapatkan pelatih kelas dunia, perempuan pun seperti itu. Belum pernah saya membaca ada pikiran yang seperti itu, Pak Erik. Dan hari ini luar biasa. Ya, kami mengapresiasi walaupun saya bukan pemain sepak bola, tapi walaupun sangat ingin bisa main sepak bola, tapi nggak bisa-bisa. Dan mudah-mudahan yang akan datang kita akan bisa meraih apa yang sudah dicita-citakan. Dan ini memungkinkan karena saya lihat targetnya pun ada target jangka pendek, ada target jangka menengah, dan tentu ada target jangka panjang. Dan kalau dari target jangka pendeknya itulah yang kita butuhkan naturalisasi. Dan ini menurut kami sudah dibuktikan dengan naturalisasi yang sebelumnya, dan memang itu mewarnai, memberikan semangat kepada tim sepak bola, memberikan semangat untuk bisa berprestasi seperti yang sudah dicontohkan. Nah, mudah-mudahan dengan naturalisasi yang akan dilakukan ini terhadap sepak bola perempuan ini juga akan memberikan hal yang sama. Dan yang saya harapkan juga bahwa jangka panjang ke depannya kita akan mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola perempuan yang nantinya akan bisa mendunia. Dan kan tidak sulit untuk seperti itu. Tadi menyambung saudaraku Julianto, bahwa katanya perlu ada tes DNA untuk apakah anak ini berbakat tidak dalam bidang olahraga dan sebagainya. Ini memang perlu pakai teknologi yang tinggi. Jadi kalau yang seperti itu saya nggak perlu ngajarin, Mas. Saya seperti mengajarkan ikan berenang, nggak pantas juga ya, nggak cocok. Nah, itu dari kami, dan saya sebagai perempuan dan sebagai anggota fraksi Partai Amanat Nasional tentu memberikan dukungan terhadap naturalisasi yang akan dilakukan dan berharap bahwa dampak dari naturalisasi ini memberikan kemajuan bagi persepak bolaan perempuan di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayap kiri Bu Anita dan Habib. Bu Anita dulu ya Pak Habib ya.
Baik, terima kasih pimpinan Pak Taufik dan Pak Wamenpora RI, Pak Taufik dan Pak Erik. Kalau kita bicara soal naturalisasi, sebetulnya saya salah satu orang yang betul-betul sebetulnya ingin melihat hasil dari naturalisasi ini, karena waktu yang lalu saya cukup melihat bangga bahwa walaupun kita pakai naturalisasi itu jalan, tapi yang menggolkan adalah putra asli Nusa Tenggara Timur, Marcelino ya. Artinya bagi saya Pak Taufik, kita setuju, kita mendukung naturalisasi. Jadi terkait proses naturalisasi ini, sebagai wakil rakyat dan juga saya rasa seluruh masyarakat Indonesia, tentunya kita harus mendukung peningkatan kualitas sepak bola Indonesia. Nah, untuk short dan plan, kita tentu mengharapkan timnas sepak bola Indonesia harus menang. Apalagi kali ini para wanita, perempuan, kami cukup bangga ya. Dan kami berharap semoga atlet-atlet yang didatangkan ini betul-betul bisa menunjukkan kemampuannya sehingga kami kaum perempuan pun bisa cukup bangga dengan timnas sepak bola Indonesia. Namun Pak Kemenpora dan PSSI juga harus mempunyai long plan. Transfer knowledge harus menjadi rencana besar yang wajib dilakukan. Bagaimana penerapan generasi pendidikan sepak bola di dunia Eropa dapat kita terapkan di dalam negeri, yaitu di Indonesia. Kita harus melihat ini sebagai kesempatan emas dan jangan sampai malah kita mengedepankan ego sektoral. Artinya saya berharap naturalisasi kita dukung, tetapi mari kita juga melihat atlet-atlet kita di Indonesia juga luar biasa potensinya. Perempuan juga tidak kalah, laki-laki juga hebat. Sudah terbukti ya, sudah terbukti. Dan saya yakin perempuan-perempuan, atlet-atlet perempuan di Indonesia juga pasti dengan adanya naturalisasi ini, mereka bisa melihat pemain-pemainnya, teknik-tekniknya. Nah, ini yang kita harus ambil ilmunya dan kita latih kepada atlet-atlet perempuan kita di Indonesia untuk kejayaan sepak bola Indonesia ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Selanjutnya Pak Habib. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen dan Pak Erick Thohir, Ketua PSSI. Ini merupakan langkah maju. Sebetulnya sepak bola wanita atau perempuan itu pernah kita miliki beberapa puluh tahun yang lalu, malah tidak sedikit dari kalangan artis. Kita tahu kiper terkenal perempuan itu adalah artis ketika itu. Nah, yang ingin saya sampaikan yang pertama, mudah-mudahan untuk sepak bola perempuan ini, saya lebih cenderung menggunakan istilah perempuan mungkin ya, yang sudah lebih ini, bisa dihidupkan kembali klub-klub sepak bola perempuan. Ya. Kalau saya tidak salah, calon-calon atlet sepak bola perempuan itu kebanyakan dari Fakultas FPOK. Ya. Kita memiliki beberapa UPI yang punya jurusan FPOK. Nah, mereka banyak menampung bukan calon-calon pemain-pemain sepak bola perempuan, namun tidak ada semacam wadah untuk bisa mereka mengembangkan lebih jauh. Kemudian yang kedua, proses naturalisasi tampaknya paket lengkap, ya, karena Felicia gelandang, Iris Rowe penjaga gawang, Isa Guiswap penyerang, dan Emily Julia Nahon back. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin belum kita miliki berkaitan dengan pemain-pemain sepak bola Indonesia. Yang pertama, postur dan gestur. Kalau kita lihat misalnya foto Isa di halaman 10, nampak ada semacam keluasan gerakan kaki. Ya. Di halaman 10 kita lihat. Kemudian juga foto dari Emily di halaman 12, ya, itu menunjukkan bahwa memang mereka merupakan person-person yang dilahirkan
untuk pemain sepak bola. Ya. Nah, biasanya pemain sepak bola Indonesia kebanyakan dari atlet-atlet yang memang awal mulanya banyak berkecimpung di dunia atletik. Ya, seperti lari 100 meter, kemudian lari maraton, yang akhirnya banyak memilih ke sepak bola. Atau dari sepak bola akhirnya ke atletik. Nah, ini yang masa-masa lalu saya kurang mengikuti perkembangan sepak bola perempuan karena hampir 15 tahun padam. Alhamdulillah kita sangat apresiasi kepada Pak Erick Thohir yang berusaha untuk menghidupkan kembali, ya, menghidupkan kembali sepak bola perempuan Indonesia. Dan ada satu hal yang unik, pemain-pemain Eropa walaupun perempuan tetapi tetap menjaga feministiknya. Salah satu indikator misalnya rambutnya, ya. Rambut pemain-pemain Eropa yang perempuan itu rata-rata panjang rambutnya, ya. Saya lihat dari 11 pemain Amerika, karena kemarin juaranya Amerika, kalau tidak salah juara dunia, itu 9 orang rambutnya panjang. Hanya 2 orang saja yang rambutnya pendek, ya. Jadi mereka sangat menjaga feministiknya, tidak mengurangi fitrahnya, tidak. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Pak Erick ke depan bisa lebih memperkenalkan pelatih perempuannya, karena sementara ini masih kurang begitu dikenal. Ya, lucu, Filipina itu olahraga favoritnya adalah basket, tetapi untuk Asia malah mereka banyak bergelut dan mewarnai sepak bola perempuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for the 4 football players who are still joining us through Zoom, maybe you are wondering what Pak Habib said about you. He just praise you. So don't worry. Ngomongin apa katanya ya gitu, ternyata memuji. And also appreciate Pak Erick Thohir about this initiative. Mungkin Ibu Ruby nih bisa juga ya memberikan beberapa pertanyaan atau menyampaikan harapannya. Silakan. Berbahasa Inggris siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, Wakil Menteri Kepemudaan dan Olahraga Bapak Taufik Hidayat berserta jajaran, dan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir berserta jajaran. Izin saya mau memperkenalkan diri dulu Ibu kepada Bapak Erick Thohir. Nama saya Ruby Hairani Syifadia dari fraksi Gerindra Dapil Lampung 1. Karena sama-sama muli Lampung jadi harus kenalan dulu Ibu. Iya. Kami menyatakan dari fraksi Gerindra, kita dukung penuh terhadap naturalisasi 4 atlet sepak bola perempuan. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tim nasional wanita, serta memperkuat komitmen terhadap pengembangan olahraga perempuan dan kesetaraan gender. Kami percaya kehadiran para atlet naturalisasi akan memberi dampak positif, baik dalam meningkatkan performa tim nasional maupun sebagai inspirasi bagi generasi muda, khususnya atlet perempuan Indonesia. Kami juga mendorong agar kebijakan ini diiringi oleh penguatan pembinaan atlet lokal, penyediaan fasilitas yang setara, serta dukungan keberlanjutan terhadap olahraga perempuan di semua level. Kebijakan ini merupakan langkah maju menuju olahraga Indonesia yang inklusif, kompetitif, dan berkeadilan. Untuk Felicia, Iris, Aisa, and Emily, welcome to the team. So excited to see you all bring your energy and talent to the field. Wishing you all the best as you start this new chapter with Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terlaksanakan dan terwujud dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tua, ada yang terlewatkan. Oh ya? Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung penuh proses naturalisasi ini. Terima kasih. Okay, maybe Felicia, Iris, Isa, and Emily, you could say hello to everyone here in the meeting room.
or briefly say something how you are feeling today. Okay, start from Felicia. Hello, everyone. Yes, I'm feeling very excited. I'm looking forward to it, to everything. It's very special. It's an honor to represent Indonesia. I hope you guys can hear me. Yes. Okay. Can you unmute your Zoom? Wat een drama. Ah. Can you hear me? Yes. Okay. Continue. Okay. Yes. So what I was saying is I'm looking forward to it. I'm really excited. It's an honor to represent Indonesia. And I think if I speak for all of them, we want to achieve very big things and put our best in it. Wow. And then Iris? Hello, everyone. Hi. Can everyone hear me? Yes. Okay. Well, first of all, thank you for having us here on Zoom. Well, for me, I'm very excited. It means everything to me. I'm very excited to be part of the team. I'm super excited to grow together with everyone. And what Felicia said, raise the highest level step by step and achieve great results with the team. And I'm very thankful for all of this that is happening and excited for the future. Isa? Hello, can you hear me? Hello. Yeah, it means a lot to me. I'm really excited for what's coming, and it's a dream to wear the Indonesian shirt on the field. So I'm really excited. Wow. And Emily? Hi everyone. I'm Hi. also very excited to start here and hopefully win things with the team. And I'm just very excited to start. It means a lot to me to wear the Indonesian shirt. Wow. Semua excited ya, kelihatan sekali, sangat semangat untuk bergabung. Dan kita dengarkan sekarang dari meja pimpinan tanggapannya terhadap Feral dulu Bu ya. Kita beri kesempatan kepada Feral, dia jadi tergugah nih melihat Pak Erik kok pinter banget milihnya gitu. Silakan Feral. Baik, terima kasih banyak pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Komisi 10 yang saya hormati, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, Bapak Wamenpora beserta jajaran, sebelumnya kalau Mbak Ruby sudah memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri saya juga. Makan lalapan, makan durian. Saya Feral Bramasta dari fraksi PAN, izin memberikan tanggapan. Pertama-tama, Bapak Erick Thohir, kami dari fraksi PAN mengapresiasi sebesar-besarnya kepada PSSI dan juga Kemenpora atas langkah konkretnya yang konsisten untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia untuk lebih baik lagi di masa depan. Terutama pada hari ini di forum yang terhormat ini kita berbicara soal tim sepak bola wanita. Yang saya setuju dengan Ibu Kapoksi saya, tanpa wanita tidak ada laki-laki hebat di bangsa ini. Lalu kita juga harus mengapresiasi langkah-langkah strategis seperti pembinaan atlet di usia muda, peningkatan kompetisi nasional hingga proses naturalisasi pemain ini sebagai bentuk ataupun wujud nyata dari membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi, yang kompetitif dan juga berkelanjutan. Namun izin Bapak Wamenpora, Bapak Ketum PSSI, berdasarkan data yang kami dapatkan, dalam 5 tahun kebelakangan ini, kalau kita melihat data FIFA di tahun 2020, ranking timnas putri wanita ini berada di posisi 80 dunia. Namun faktanya pada saat ini di tahun 2025, kita berada di posisi 94 dunia, dan juga untuk di Asia sendiri, ranking AFC di 22. Ini membuktikan bahwa adanya tantangan mendasar baik dari sisi pembinaan ataupun intensitas pertandingan. Tapi setuju seperti yang Ketum PSSI bicarakan sebelumnya, kita tidak boleh pesimis, justru sebaliknya. Kita dari fraksi PAN sangat optimis dengan adanya naturalisasi ini bisa meningkatkan prestasi timnas sepak bola wanita di Indonesia. Karena kalau kita lihat prestasi pencapaian-pencapaian belakangan ini, ada kembalinya Indonesia ke Piala Asia Wanita. Betul Pak Erik? Lalu
ada juga kemenangan atas Singapura dan juga gelar juara AFF Women's Cup 2024 itu menunjukkan bahwa we are on the right track. Selama ini blueprintnya bagus dan itu terlaksana dengan baik. Jadi mungkin terakhir, maaf, ada yang ketinggalan. Tadi ada beberapa teman-teman mungkin yang kurang setuju dengan naturalisasi, tapi kalau kami dari fraksi PAN, kebalikan. Kami sangat setuju karena kalau kita melihat data, Pak Erik, berdasarkan uji masyarakat yang kita lihat, di sini saya ada data tingkat dukungan masyarakat terhadap program naturalisasi pemain timnas. Ternyata masyarakat yang sangat setuju dan juga setuju ada di angka 70%. Lalu juga ada pandangan masyarakat terhadap kualitas permainan timnas. Itu antara sangat bagus dan bagus ada di 80%. Berarti seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kami dari fraksi PAN mendukung penuh terhadap proses naturalisasi ini dan juga semoga kita berharap Indonesia dengan langkah kolaborasi yang tepat antara pemerintah, federasi dan seluruh stakeholder bisa membangunkan ekosistem yang lebih baik lagi untuk di masa depan. Terakhir dari saya, sate ikan, sate ucus. Sekian, let's discuss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Ibu Hima. Kenapa, Ya, Pak? sekian Izin? cukup ya. Pak Erik sapa Iya. dulu teman-temannya itu begitu. Oh, baik. Iya dong. Izin, good afternoon, Miss Iris Joska, Miss Felicia Victoria, Miss Aisa Gusje, and Miss Amelia Julia. My name is Veral Bramasta from the National Mandate Party of Indonesia. Us here at Commission 10, we appreciate your contribution and we are looking forward to your games, your sweat, your tears, and your effort for Indonesia. Yeah. So welcome back home. And for those of you who haven't been to Indonesia, welcome to Indonesia. Yeay. Ibu Hima, mungkin sebagai penutup kami persilakan. Hello, beautiful. You are so beautiful. Bu Hetipa said that you are beautiful. That's the fact, ya. Oke. Goedemiddag. Felicia, Iris, Isa, and Emily. That's right. Goedemiddag. Baru belajar bahasa Belanda dalam beberapa detik. Nyontek di Google, Bu. We really appreciate you are joining the Indonesian Women's National Team. Welcome. Especially Felicia, your grandmother born in Jakarta. That's my election province. Okay, congratulations on becoming part of the Indonesian community. We support you all. And especially from Gerindra Party or Great Indonesia Movement Party, we support and welcome to Indonesia and join with us to support the Indonesian teams, women. Ya, saya bangga Bu, Ibu juga Bu selaku ketua dari olahraga perempuan ya, sepak bola. Ibu Vivin, ya terima kasih. Saya juga senang ya karena perempuan. Saya dulu atlet Bu, perempuan, tapi bukan atlet bola gitu. Tapi saya atlet softball. Ya jadi saya senang kalau perempuan bisa bergerak maju. Perempuan juga bisa memberikan kontribusi kepada negaranya untuk membela negara Indonesia dalam bentuk olahraga. Jadi kami tentunya di Komisi 10 tadi sudah banyak yang menyatakan support semua ya, mendukung proses naturalisasi ini. Juga Pak Erik, selamat ya tim wanitanya. Semoga juga bisa menjadi jagoannya Pak Erik ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surprisingly today's meeting runs very smoothly. Aneh banget ya. Biasanya tuh gimana? Ini benar-benar lancar banget dan I think everyone has approved the request. Jadi ya langsung aja kesimpulan. Tapi sebelum itu mungkin kalau ada beberapa patah kata dari Pak Wamen atau Pak Erik menanggapi apa yang disampaikan teman-teman, mungkin beberapa menit lah, saya perpanjang 10 atau 15 menit ya. Ya.
Pak Taufik mau tanggapin Pak Habib, katanya Mutia Datau lahirnya tahun 80 dia belum tahu. Iya, tadi kami berdiskusi, saya bilang Mutia Datau ya. Saya lihat tahun 80 saya baru lahir, Pak. Izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu pimpinan Komisi 10 dan para anggota DPR RI yang hadir pada rapat hari ini. Kami menghargai semua masukan yang telah disampaikan dan tentunya kami akan menindaklanjuti atas semua masukan dari Bapak, Ibu anggota DPR. Kami juga dari pihak pemerintah akan terus mendorong dan memfasilitasi segala bentuk dukungan tidak hanya untuk sepak bola, melainkan cabang olahraga lain demi terciptanya prestasi di bidang olahraga. Kami akan fokus pada pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi, dan mengembangkan industri olahraga agar asta cita dapat terwujud. Tadi juga kami, Ibu, izinkan pimpinan dapat salam dari Pak Menpora. Kami mengundang Pak Menpora kita lagi Kemenpora mengadakan seleksi tenis meja. Seleksi tenis meja di GBK di samping Hotel Mulia dan beliau berharap mensupport atletnya di situ karena kita tahu bahwa tenis meja lagi kurang baik-baik saja, tapi kita selalu mensupport atletnya. Jadi saya harap mohon support dan dukungannya. Mungkin dari Kemenpora sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan para anggota wakil rakyat dari Komisi 10. Ini yang tiada menjadi ada karena semua membantu dari DPR, dari pemerintah, dan saya terus terang terharu dan bangga karena memang perjalanan 2 tahun membangun tim nasional perempuan ini tidak mudah karena selalu kita di-challenge, talentanya tidak ada, kompetisinya tidak ada, tapi kita bisa membuktikan tadi sama Bu Vivin, tentu ini kebetulan pimpinan sepak bola wanita yang ada di Exco, bahwa ya kita mesti fight terus dan terbukti setelah 2 tahun sekarang kita punya talenta sudah 16.000 sekarang yang di grassroots di 16 provinsi. Dan insya Allah kalau tim nasionalnya bisa jalan selama 4 tahun ini konsisten, lalu 16.000 ini jadi 80.000 ya Bu Vivin ya 4 tahun ini, sehingga antara talenta dan tim nasionalnya cukup, baru kita melahirkan liga di tahun 2027 rencananya. Jadi nanti langkah itu yang memang kita coba, dan memang keberadaan para naturalisasi yang memang tadi darah Indonesia ini juga mempercepat adaptasi, dan bukan tidak mungkin juga sebagian besar mereka juga akan juga bermain di Liga Indonesia ke depannya. Ya, ini juga membuat sebuah industri olahraga di sepak bola. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya karena perjuangan yang tidak mudah 2 tahun terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Erik. Berikan semangat ya untuk semuanya. Dan oh ya, silahkan Bu. Saya akan segera bacakan kesimpulan. Kita dengarkan ada sedikit pesan Bu Hima. Sedikit pesan untuk para atlet naturalisasi. You have to learn bahasa. Next we communicate with bahasa fluently. Okay? Okay? Oke. Thank you. Oke Ibu. Bahasa Betawi Bu, lu gue. Kita bacakan kesimpulannya ya. Komisi 10 DPR RI memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Surat masuk dari Presiden RI dengan nomor R29-Pres-05-2025 tertanggal 23 Mei 2025 dan seterusnya terkait dengan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudari Felicia Victoria Dezu, Saudari Iris Joska Dero, Saudari Isa Gusheraps, dan Saudari Emily Yulia Fredrika Nahon. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan antara lain 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. 2. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Pasal 15 PP nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP nomor 21 tahun 2022, 4. Pasal 11 PP nomor 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga, dan 5. Permenkumham nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. 2. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudari Felicia Victoria Dezu, Saudari Iris Yoskadero, Saudari Isa Gusyerab, dan Saudari Emily Yulia Fredrika Nahon. Hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI esok 27 Mei 2025 untuk diambil keputusan. Komisi 10 DPR RI, pemerintah, dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu, apakah catatan kesimpulan ini bisa disetujui? Alhamdulillah. Okay. Congratulations to the 4 athletes over Zoom. We just announced that we have approved your naturalization request. We hope that you can give your best for Indonesian Women National Football Team. Ya, beri semangat ya untuk keempat atlet putri kita. Terima kasih Pak Erik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Vivin, juga Bang Arya, Pak Taufik, dan juga jajaran yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan keputusan kita pada hari ini bisa membawa persepak bolaan Indonesia semakin mendunia. Terima kasih sekali lagi, dan dengan mengucapkan basmalah saya tutup rapat kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita berdiri di sini. Yuk. Everyone, don't go from Zoom. We want to make a photo taking together with you. Yes?